bilang, saya ingin mengomentari, boleh Mbak Puan ya? Kalau dalam pandangan saya nih Pak Emrus, Mbak Puan itu mengarahkan ucapannya bahwa jangan menyerang itu saya rasa ke dalam, ke PDIP, ke Pak Dodi, ya. Jadi maksud saya begini. Itu introspeksi ke dalam partai. Saya rasa begitu. Dia ingin mendamaikan suasana. Menurut Ade Armando. Menurut saya. Biar clear. Yang tadi kata Pak Emrus, kata Mas Guntur. Menurut saya, karena begini, memang agak mengherankan bahwa Bung Dodi itu mengangkat soal ada utusan. Dedi ini menyebut ada utusan mendatangi mereka pada 14 Desember. Yang ada persis Anda bilang. Ini kan udah 3 bulan yang lalu ya. Kenapa disebut sekarang? Nah, itu pasti karena ada tujuan tertentu. Ada motifnya? Ada motifnya. Apa motifnya? Nah, kita lihat dulu. Sebetulnya memang sekitar bulan Januari, Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya, saya ingat sekali dan saya ada rekamannya. Tahu itu kan, bocor alus. Di bocor alus ini disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP. Kalau menurut Dedi, menurut Bung Dedi kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim emang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi bocor halus tidak menyebut. Dedi menyebut datang ke kami. Jadi bukan PDIP, ini harus Anda clear. Kami, ya makanya kami siapa? Ya kami aja. Jangan sebutkan PDI Perjuangan. Ya siapa sebut dong? aja kami. Ya kami. Jangan disebut dengan PDI Perjuangan. Ya udah, kepada kami. Nah, itu kan. Kepada kami. Jadi poinnya apa nih? Poinnya. Kepada kami. Tafsir kemana-mana bahaya. Ada manusia bernama kami. Itu didatangi oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan, si kami itu pada saat yang ngomong, si kami pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. Oke. Baju-baju merah itu ya? Si kami itu. Rame-rame. Oh iya. Lu kayak gosip mak-mak. Ya, jadi kok mak-mak disalahkan? Oh, sorry. Oke, lanjut. Silakan, ini durasi nih. Iya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat tuh datangnya dari polisi. Oke. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada, kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya, kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Ya. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Tempo adalah dari Mas Hasto. Itu disebutnya pada bulan Januari. Ya. Sekarang ada pertanyaan besar, mengapa pada bulan Maret diungkapkan kembali? Memang si kami itu tidak menyebut siapa yang datang. Tapi tanpa bisa dihindari, media itu, even tadi CNN kan menyebut kata Jokowi mengirimkan utusan kan? Karena memang sudah terbangun nih. Di narasi itu di mata masyarakat, saya baca di Kompas juga menyebut Jokowi. Nah, saya mau bilang bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah kita jangan saling serang, kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan bahwa nanti dulu, saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan, Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin ya, kita nggak tahu. Sebetulnya akan sangat terbantu seandainya Deddy Sitorus itu berani menyebut siapa yang datang. Kalau itu dia sebut namanya, itu akan membantu sekali masalah ini. Tapi kan masalahnya dia sendiri entah takut, entah terkesan sebetulnya bohong ya. Jadi dia sebetulnya nggak tahu persis siapa yang datang. Jadi dari internalnya mungkin nggak ada yang ngomong langsung ke saya ya. Ini kan saya bicara tentang bagaimana orang melihat PDIP ya. Pada saat yang sama, lihat saja hanya dalam selisih beberapa hari, mula-mula Deddy Sitorus bicara dengan sangat menyerang ya, sampai Pak Jokowi keluar pernyataan yang dia bilang udah terus kemudian Mbak Puan keluar. Tapi kemudian keluarlah pernyataan dari Mbak Puan.
Saya rasa Anda mengada-ada kalau mengatakan bahwa Mbak Puan itu tidak bicara mengenai itu, mengenai Deddy Sitorus. Dia sedang bicara tentang Deddy Sitorus dan kawan-kawan. Itu normatif itu. Si kami itu Oke, baik. ngomongnya kan terlalu keras menyerang Pak Jokowi, ya. Padahal sebetulnya memang betul si kami tidak pernah menyebut siapa yang datang kepada kami. Maksudnya diadopsi adalah kan gini. Ini akan diadopsi, akan diterapkan di PSI. Tapi sudah diadopsi. Ya, diadopsi, ide itu diadopsi, sekarang sedang dalam pembicaraan di dalam partai, bagaimana bentuknya. Ingat ya, TBK di sini sebetulnya bukan TBK perusahaan, tapi terbuka. Ya. Jadi kita harus sadar nih, ini penonton juga harus sadar, bahwa di Indonesia ini cara pemilihan ketuanya ini beragam, paling tidak ada 2 bentuk. Yang pertama adalah yang PDIP, ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua PDIP adalah Bu Megawati. Ya. Dia punya hak prerogatif. Itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADART-nya. Enggak. Tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui Kongres. Itu ada di ADART. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, bukan ketua umum. Tolong baca loh, lagi. Saya orang PDIP. Ya, tolong dibaca lagi. Saya orang PDI Perjuangan, gitu kan? Ya. Saya juga bisa bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut kami paling tidak demokratis. Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur DPP. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati gitulah. Menurut Guntur Romli. Loh, menurut ADART. Ya nggak apa-apa. Nah, saya bukain untuk Anda. Nih saya bukain. Silakan Anda ngoceh. Kalau bohong nanti saya bantah. Jadi kemudian jangan saya nanya yang lain ya, yang Golkar dan kawan-kawan itu memang dari bawah, tapi akhirnya dipilihnya di Kongres. Yang datang ke Kongres yang berhak bersuara, ya. Nah, di PSI Pak Jokowi dulu kan, Pak Jokowi melihat bahwa kenapa kalau Presiden Indonesia saja bisa dipilih secara langsung oleh warga negara yang 200 sekian puluh juta. Kenapa untuk sebuah partai yang anggotanya hanya berapa ratus ribu atau juta gitu ya, itu nggak bisa one man one vote. Apalagi sekarang sudah ada online, ya orang bisa memilih melalui internet. Jadi dia membayangkan adalah kenapa tidak dibuka saja, ya pemilihan ketua partai dilakukan oleh semua. Ya anggota, ya siapapun yang memiliki KTA atau paling tidak yang sudah 2 atau 3 tahun memiliki KTA itu bersuara di sana, ya. Bung Freddy bisa dipilih, saya bisa dipilih, Adi bisa dipilih. Tapi yang sudah diadopsi PSI itu konsep yang mana? Ini kan baru gagasan. Gagasan ini sedang dibicarakan. Kapan mau dilakukan? Misalnya bentuknya seperti ini. Pertanyaan besarnya, kalau ini mau one man one vote, yang boleh memilih itu misalnya kalau setiap kader atau ya betul, minggu lalu dia baru masuk ke PSI, sudah boleh milih tidak? Ya, kalau orang itu sudah setahun harus ada masa waktunya ya, misalnya ya, dan itu harus ada penyesuaian karena ini untuk pertama kalinya nih, ya PSI akan menjadi partai pertama yang akan melakukan itu kalau jadi dilakukan. Kenapa? Kalau jadi belum tentu jadi. Ya mudah-mudahan jadi, tapi kan selama itu belum terwujud, kita nggak bisa bilang bahwa PSI sudah mengadopsinya. PSI masih harus menunggu waktu ya. Dan Pak Jokowi sendiri kan baru mengutarakannya, saya duga ya. Pak Jokowi juga belum punya sebuah konsepsi yang lebih detail, yang tegas mengenai bagaimana nanti itu dijalankan. Nah, dalam hal ini saya harus katakan, munculnya gagasan Super TBK ini tidak ada kaitannya dengan perseteruan Deddy Sitorus tadi. Ya. Soal PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kaitannya? Karena ini duluan. Ya, ini duluan muncul dari Pak Jokowi, kemudian muncullah kasus yang Deddy Sitorus. Tapi perseteruan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan udah mulai dari 2023. Ada. Saya mau bilang yang Deddy Sitorus kemarin itu tidaklah yang menyebabkan terjadinya gagasan one man one vote. Itu datangnya lebih awal. Tapi sekarang kalau ditanya sudahkah PSI akan menerapkannya, sedang kami persiapkan sematang mungkin. Jadi sebetulnya ternyata setelah saya cek ulang nih di website, sebetulnya yang
hak prerogatif Megawati adalah memilih presiden. Calon presiden PDIP harus datang dari ketua umum. Artinya sebetulnya seperti dikatakan Mas Adi tadi, ya sama aja PDIP dengan partai-partai lain. Tapi bukan sebetulnya yang terjadi adalah dari bawah diajukan nama-nama, dimajukan ke Kongres, Kongres memilih siapa yang menjadi ketua umum, tetapi keterwakilan. Tapi ini artinya tetap ini beda dengan apa yang disarankan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bilang bahwa yang milih dari bawah langsung orang per orang, one person, one vote. Enggak juga sih ya, kan kalau data-data menunjukkan. Itu kan sudut pandang mahasiswa. Iya. Saya jangan dipotong dulu dong. Jadi saya mau bilang begini, dia itu memimpin 10 tahun. Ketika menjelang berakhirnya 10 tahun, diadakanlah sebuah survei kan, masyarakat diminta, Anda puas nggak dengan kepemimpinan Jokowi? Angkanya saya lupa. 83% bro, yang bilang mereka puas. Nah kalau bahwa Anda dan teman-teman masih ada yang turun ke jalan, demo-demo, ya kan masih ada 17% yang nggak puas. Tapi 83%-nya itu memang menganggap Jokowi itu sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah ini memang di ujung cerita ini ada persoalan seperti yang tadi dikatakan. Ada kasus Hasto yang seharusnya nggak usah diperlebar, diperluas. Ini yang dikatakan oleh tadi Mbak Puan. Udahlah, kenapa masih saling serang? Udah sekarang jalani aja proses hukumnya. Kalau bersalah, enggak ya enggak apa-apa. PDIP dan Jokowi seperti Anda bilang, saya yakin punya cita-cita yang sama, Indonesia yang sejahtera, demokratis gitu ya, yang maju dan seterusnya. Tapi justru ada persoalan-persoalan yang politik praktisnya ini yang mengganggu, yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan segera.